Yang pertama, pemerintah beberapa waktu lalu mengesahkan undang-undang baru sehingga menyebabkan terjadinya unjuk rasa di berbagai kalangan. Ada kalangan yang pro dan juga kontra mengenai undang-undang tersebut. Pengesahan undang-undang ini bahkan sampai mengakibatkan munculnya tindak terorisme dan juga separatisme. Sebagai seorang ASN, sikap Anda adalah, di sini ada 5 pilihan jawaban, A, B, C, D, E, dan dalam tes kemampuan karakteristik pribadi ini tidak ada jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Semua jawaban itu mempunyai skor, dan kita perlu mencari skor yang tertinggi di antara skor-skor ini. Tuh. Oke, setelah dibaca, di antara jawaban A, B, C, dan E, yang A itu ikut mengkritik kebijakan pemerintah. Nah, ini kata-kata yang agak kurang di sini nih, kata-kata ini ya, mengkritik. Mengkritik di sini seharusnya tidak perlu dilakukan sebagai seorang ASN. Kemudian mengajak rekan kerja untuk mengomentari, ini hanya mengomentari. Nah, ini kata kerja yang akan kita biasa saja karena unjuk rasa menolak undang-undang sebenarnya. Nah, ini poinnya terakhir, tetap menyetujui kebijakan pemerintah karena Anda ASN. Dan yang terakhir adalah mencari tahu kebenaran berita tersebut dan tetap fokus pada kerjaan Anda. Soal ini masuk dalam topik anti radikalisme. Sebagai seorang ASN, seharusnya kita mencari tahu dulu kebenaran berita tersebut. Tidak boleh langsung pro maupun langsung kontra. Dan di samping itu juga kita harus tetap fokus pada pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Artinya di sini poin tertinggi itu adalah yang E. Nah, jadi kita itu kan kalau mendapatkan informasi untuk mencari tahu apakah itu hoax atau bukan, ya harus kita cek dulu kebenaran beritanya. Setelah kita cek, dan kita juga harus tetap fokus pada pekerjaan kita karena kita adalah seorang ASN. Jadi jawaban yang mempunyai skor 5 adalah yang ini. Next. Teman dekat Anda melakukan pelanggaran berat di perusahaan yang Anda pimpin berkaitan dengan keuangan. Sikap Anda adalah, ingat ya, di sini kita adalah seorang pemimpin, nih kata-katanya. Dan pemimpin itu bisa harus mengambil keputusan. A, memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat. Ini kan kita belum tahu ya pelanggarannya itu seperti apa, jadi kita tidak perlu langsung melakukan pemecatan, harus kita periksa dahulu. B, mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukannya, kemudian mengambil tindakan. Ini boleh. C, mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan, kemudian menentukan langkah selanjutnya. Yang D, memberikan nasihat dan memanggilnya, kemudian bicara 4 mata. Nah, ini bicara 4 mata. Kenapa harus bicara 4 mata? Karena di sini kita tidak perlu menjatuhkan harga diri seseorang ya, meskipun dia bertindak yang salah, melakukan pelanggaran berat, tetapi kita harus tetap menghargai. Yang E, mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Di sini soal ini masuk ke dalam topik jejaring kerja. Meskipun telah melakukan pelanggaran yang berat, hal yang paling tepat sebagai pemimpin yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap terhadap masalah teman kita tersebut. Nah, jadi yang paling tertinggi skornya itu adalah E. Memecatnya ini terkesan kita terlalu otoriter, terlalu dominan gitu. Langsung pecat-pecat saja. Sebenarnya benar juga. Memberikan nasihat dan memanggilnya, ini boleh, tetapi kan dia sudah melakukan pelanggaran berat. Yang diinginkan di sini adalah keputusan hukumannya. Mau diapain dia? Nah, di sini ada dalamnya menentukan sikap. Di zaman digital saat ini banyak sekali oknum-oknum yang menyalahgunakan media sosial sehingga banyak terjadi tindak kriminal melalui media sosial. Hal ini ternyata menyita perhatian presiden sehingga presiden memberi ancaman di ruang digital. Mulai dari penyebaran hoax hingga radikalisme di berbagai berbasis digital. Kemudian presiden menghimbau masyarakat untuk menggunakan sosial media secara bijak dan menampilkan konten yang positif. Sebagai seorang ASN, sikap kita adalah A, menggelar diskusi dengan teman sesama ASN agar bisa deteksi dini jika ada teman sesama ASN yang terpapar radikalisme. Yang B, menghindari sosial media karena takut terpapar radikalisme. Ini tidak mungkin ya zaman sekarang, di sini tertulis nih, di zaman digital. Kemudian kita menghindari sosial media, itu tidak mungkin. Ini skornya rendah ini.
C. Lebih mawas diri dan turut membantu mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme berbasis digital. D. Tetap aktif di media sosial dan membentengi diri dari paham radikalisme. Kemudian yang E. Fokus menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan mendukung pemerintah dalam melawan radikalisme. Oke, tema ini masuk ke dalam topik anti radikalisme. Sebagai seorang ASN, dalam membantu pemerintah untuk melawan radikalisme, sikap yang seharusnya dapat kita ambil adalah harus mawas diri, serta turut mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai adanya radikalisme berbasis digital. Lebih mawas diri di sini, nah kata-katanya mengedukasi. Jadi sebagai seorang ASN, kita juga harus mampu mengedukasi masyarakat. Jawaban yang terbaik pertama ini, terbaik kedua menurut saya itu adalah yang D. Kenapa? Karena kita harus tetap aktif di media sosial serta membentengi diri. Ini lebih kepada tindakan preventif. Perbedaan C sama D itu lebih kepada pribadi, membentengi diri sendiri. Sedangkan yang C itu lebih mawas diri dan mengedukasi, artinya kita memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, yang E ini kalau menurut saya sih terbaik ketiga ya, terbaik ketiga ini. Fokus menjalankan tanggung jawab. Artinya kita ya sudahlah, masa bodoh dengan apa yang ada. Yang penting kita menjalankan tanggung jawab. Ini benar sekali. Bisa kita menjalankan tanggung jawab dan fokus. Tetapi di sini kan yang diminta dari soalnya adalah sebagai seorang ASN, sikap kita ini apa dalam menghadapi sosial media yang tidak bijak. Jadi jawaban yang terbaiknya itu adalah yang C. Kalau teman-teman ada yang berbeda pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Ya nanti kita sama-sama diskusikan. Yang keempat, bencana alam terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat parah dan banyak membuat masyarakat kehilangan harta benda yang mereka miliki, seperti rumah dan kebun. Melihat kondisi ini, kita sebagai sesama manusia seharusnya A. Pergi ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu korban bencana alam. B. Ikut berdonasi melalui platform resmi agar bantuan bisa disalurkan dengan baik kepada korban bencana alam. C. Mengirimkan beberapa barang ke Nusa Tenggara Timur untuk korban bencana alam. D. Mengingatkan kepada keluarga betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup. E. Akan mengajak teman-teman untuk berdonasi dan mengirimkan bantuan kepada korban bencana alam. Menurut teman-teman, mana yang terbaik ini? A. Kita bahas yang A. Pergi ke Nusa Tenggara Timur. Kalau kita pergi ke Nusa Tenggara Timur untuk memberikan bantuan, ini sepertinya tidak efektif, kurang efektif. Yang ada malah kita tidak fokus dengan pekerjaan kita. Niatnya bagus ini, tapi tidak efektif karena kita harus pergi ke Nusa Tenggara Timur. Untuk apa gitu loh. Sedangkan di zaman yang modern ini kan sudah banyak sekali nih LSM dan organisasi-organisasi yang menyalurkan bantuan. Ikut berdonasi melalui platform resmi. Nah, artinya kita hanya melalui platform baik itu sosial media ya atau berbasis digital di sini. Artinya kita berdonasi, memberikan bantuan entah itu berupa uang, sembako dan sebagainya. Dan ini melalui platform resmi. Ingat kata-kata resmi di sini yang perlu kita garis bawahi. Yang C, mengirimkan beberapa barang ke Nusa Tenggara Timur untuk korban bencana alam. Bedanya C dengan B itu adalah di ini penyaluran donasi. Kalau di B itu platformnya resmi. Kalau C itu kita mengirimkan sendiri. Ini kan tidak ada kata-kata ini di sini. Melalui apa? Mengirimkan beberapa barang ke Nusa Tenggara Timur. Kita mengirim secara mandiri. Nah, seperti itu. Antara B dan C masih lebih baik yang B. Poinnya lebih tinggi. Artinya nanti C ini di belakang B. Yang D, mengingatkan kepada keluarga betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup agar bencana alam bisa dicegah. Benar sekali mengingatkan kepada keluarga, tapi di sini lebih kepada keluarga kita sendiri. Ruang lingkupnya kecil. Kita tidak memberikan manfaat yang besar. Sedangkan di sini yang diminta di soal itu adalah kondisi kita sebagai sama manusia itu apa terhadap Nusa Tenggara Timur. Tuh. Sedangkan yang D ini hanya tindakan untuk mengingatkan kepada keluarga kita sendiri. Yang E akan mengajak teman-teman untuk berdonasi dan mengirimkan bantuan kepada korban bencana alam. Nah, B, C, dan E ini mirip-mirip ya. Bedanya apa? Kata ini akan. Artinya apa? Belum dilakukan, baru mau. Nah, akan mengajak teman-teman untuk berdonasi. Di sini, kalau menurut saya, poin yang tertinggi itu adalah yang B. Itu 5 lah.
Yang C itu 4, yang E itu adalah 3. Nah, 2 satunya ini antara A dan D. Menurut saya sih yang poin yang kedua antara A dan D itu A. Masih mending A. A itu adalah pergi ke Nusa Tenggara Timur membantu. Sedangkan yang D tidak ada bantuan sama sekali yang diberikan di sini, hanya berupa peringatan kepada keluarga sendiri. Jadi jawaban yang terbaik di sini adalah yang B. Di dalam menghadapi era kemajuan teknologi yang berjalan sangat cepat, menurut saya kita harus A. berusaha menguasai teknologi dengan baik. Nah ini, era kemajuan teknologi. B. mengikuti perkembangan teknologi dengan membacanya. C. membiarkan generasi terkini menguasai teknologi. Membiarkan ini kata-katanya. D. menyesuaikan cara kerja kita seiring dengan kemajuan teknologi. Atau yang E. mempelajari hanya teknologi yang diperlukan saja. Soal nomor 5 ini masuk dalam kategori teknologi informasi. Nah, teknologi informasi. Nah, masuk dalam teknologi informasi. Sebagai aparatur sipil negara, tentu kita harus dapat menguasai teknologi dengan baik. Banyak sekali tugas dan pekerjaan yang kita memerlukan teknologi. Nah, artinya kita harus menguasai teknologi di sini. Kata-kata yang ada teknologi ini antara A, B, nah semuanya ada ya. Berarti kita harus cukup melihat ini aja kata kerjanya di antara kelima ini. Jawaban terbaik versi saya itu adalah A. berusaha menguasai teknologi dengan baik. Nah, kenapa? Karena dengan menguasai teknologi dengan baik ini kita akan mampu menghadapi ini. Kata kerjanya kan menghadapi. Jadi kita ada persiapan yang berjalan sangat cepat. Kemudian yang lebih turun dari sini 4 skornya. B. mengikuti perkembangan teknologi dan membaca, hanya membaca saja di sini. C. membiarkan generasi terkini yang menguasai teknologi. Ya, ini menurut saya skornya 1 karena hanya dibiarin saja gitu. Menyesuaikan cara kerja kita seiring dengan kemajuan teknologi. Mempelajari hanya teknologi yang dibutuhkan saja. Hanya berarti kalau kita kerjanya hanya memerlukan teknologi A, ya sudah kita A, tidak ada yang B. Sedangkan di sini kita harus menghadapi persiapan untuk kemajuan teknologi. Kalau menurut saya sini yang D ini skornya 4. Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal serta sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji di bawah UMR daerah. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasakan kesulitan keuangan. Banyak dari mereka yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit, ditambah lagi dengan melakukan pembayaran di tempo yang telah ditentukan, mengakibatkan besar bunga melebihi pinjaman. Sikap Anda saat menghadapi kesulitan keuangan adalah, ada 5 pilihan jawaban di sini. A. menasehati teman-teman saya agar lebih berhati-hati dan untuk tidak melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih mudah. B. tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak. C. berusaha agar tidak melakukan peminjaman agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. D. mencari tahu detail perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. Ini tipe. E. mencari tahu sejarah perusahaan dan menasihati teman lain agar berhati-hati. Nah, pause video ini jika kalian ingin menjawab dan langsung saja ya kita lihat jawabannya. Nah, di soal ini itu adalah aspek sosial budaya. Karena di sini berpengaruh dengan ini ya, dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal. Ini kan lebih kepada aspek sosial ini di sini, mengenai keuangan, finansial. Ada 5 pilihan jawaban. Yang tertinggi itu adalah yang nomor 5, yang D. Mencari tahu detail perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan pinjaman. Di sini ya, yang perlu kita perhatikan adalah kata-kata di sini. Nah, di soal sikap Anda saat mengalami kesulitan keuangan. Artinya di sini kita tuh sudah mengalami kesulitan keuangan. Beda soalnya jika ditambah gini ya, sikap Anda jika. Nah, jika itu kan berarti ya belum terjadi ya. Ini kan saat mengalami kesulitan keuangan. Artinya kita tuh memang sudah benar-benar kepepet. Maka pilihan yang masuk akal sesuai dengan soal itu adalah yang D. Mencari tahu detail perusahaan yang memberikan pinjaman. Untuk yang C, poinnya 4.
Bedanya dengan D itu apa? Untuk yang C ini berusaha agar tidak melakukan peminjaman, agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. Nah, ini dia berusaha nih untuk tidak melakukan pinjaman di sini. Tapi kan di sini ya tetap artinya apa ya? Tetap melakukan peminjaman. Yang ketiga, yang B, tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak. Ini tidak mungkin ya, karena kan dia posisinya sudah mengalami kesulitan keuangan. Nomor 2, mencari tahu sejarah perusahaan dan menasihati teman lain agar berhati-hati. Di sini seolah-olah benar ya, menasihati teman lain. Nah, ini kan menasihati teman lain agar berhati-hati. Di sini kan juga ada dengan kata-kata disorder. Teman-teman Anda yang lain juga sering mengalami kesulitan keuangan. Tapi nomor ya yang E ini tidak menjawab yang ditanyain, sikap Anda saat mengalami kesulitan keuangan. Kita cuma mencari tahu sejarah perusahaan dan menasihati teman-teman. Artinya di sini solusi kita mengenai keuangan, kesulitan keuangan itu tidak teratasi. Sama juga dengannya A, menasihati teman-teman saya agar berhati-hati untuk tidak melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih mudah. Ini beda sedikit dengan yang nomor pilihan A dengan yang E ya. Karena di sini intinya hanya menasihati, tapi tidak ada solusi untuk finansial kita. Nah, tidak ada solusinya. Bagaimana? Kalau kalian tidak sependapat atau ada pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Anda bekerja sebagai resepsionis pada sebuah hotel. Hotel Anda menerapkan sistem bahwa pertanyaan terkait layanan dan produk perhotelan dapat dilayani secara offline dan online. Namun jika ada keluhan terkait pelayanan hotel, harus disampaikan secara online saja. Banyak customer yang belum tahu tentang sistem online, sehingga mereka menyampaikan keluhan secara offline. Sikap Anda, artinya sikap kita nih sebagai resepsionis itu apa? A. Menerima keluhan para customer sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan customer sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Yang D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Yang E. Mendengarkan dan mencari solusi terbaik atas keluh kesah customer tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Di sini ya, yang perlu kita perhatikan itu adalah pelayanannya tentang layanan dan produk itu disampaikan secara online dan offline. Boleh online, boleh offline. Tetapi untuk yang keluhan, nih keluhan saja itu harus secara online. Di sini ya kata kerjanya hampir mirip nih, menerima, mengajarkan. Di sini menerima, menanggapi, menerima dan menyelesaikan. Kemudian sini mendengarkan dan mencari solusi. Pause video ini jika kalian ingin menjawab, dan jika sudah selesai, mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini nih. Berdasarkan KBBI, resepsionis adalah orang yang bertugas sebagai penerima tamu di perusahaan, hotel atau kantor nih, penerima tamu. Namanya juga sudah resepsionis ya. Resepsionis itu kan dari kata ini, receive, menerima. Jadi di sini tugasnya adalah hanya menerima saja. Yang menindaklanjuti itu adalah divisi lain atau karyawan dari bidang lain gitu yang menanggapi keluhan-keluhan. Kita sebagai resepsionis itu hanya menerima saja. Seperti itu. Ini aspeknya adalah pelayanan publik. Nah, maka hati-hati ya. Di sini pilihannya tadi kata kerjanya itu hampir sama semua. Tetapi yang nomor 5 ini hanya menerima saja. Ini sudah sesuai nih karena dengan resepsionis penerima, jadi cuma menerima saja. Menerima keluhan para customer sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Ini kan kalau kita mau mengajarkan itu kan bisa ya, sambil menerima dan mengajarkan tanpa kita meninggalkan pos tempat kita bekerja. Jadi kita terima dan kita ajarin. Yang B, menerima dan menanggapi keluhan sambil mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Nah, ini menanggapi nih. Menanggapi itu bukan bukan urusan resepsionis. Karena resepsionis itu hanya menerima saja. Apalagi yang ini nih, yang nomor D, menyelesaikan keluhan konsumen. Nah, ini menyelesaikannya artinya ini sudah bukan job desk-nya kita lagi sebagai resepsionis. Menyelesaikan artinya yang ada kata-kata menyelesaikan, ini berarti poinnya itu kecil. Ini apalagi menyelesaikan saja nih. Yang ini masih ada nih, menerima dan menyelesaikan, masih mending lah ya. Yang E itu poinnya 3, itu di tengah-tengah, dia mendengarkan dan mencari solusi.
Tapi ingat, yang terbaik poinnya itu adalah yang menerima. Jadi hati-hati di sini teman-teman. Kita harus tahu dulu nih, kita itu posisinya sebagai apa. Jadi jangan terkecoh dengan soal-soal yang panjang seperti ini. Yang diingat adalah bahwa kita tuh adalah resepsionis di sini. Oke, lanjut. Nomor 3. Anda bekerja sebagai karyawan di sebuah apotek. Suatu hari, datang seorang bapak yang sangat panik dan ingin membeli obat anti kejang untuk anaknya yang sedang demam tinggi dan kejang-kejang. Sesuai SOP di apotek tempat Anda bekerja, obat anti kejang hanya boleh diberikan jika ada resep dokter. Yang perlu ditandain, obat anti kejang hanya boleh diberikan jika ada resep dokter. Bapak tersebut tidak mempunyai resep dokter dan terus memaksa Anda untuk memberikan obat anti kejang untuk anaknya yang sedang sakit. Sikap Anda, ingat, kita harus bekerja sesuai SOP apapun yang terjadi. A. Memberikan obat anti kejang kepada bapak tersebut karena alasan darurat. B. Menolaknya hingga bapak tersebut membawa anaknya ke apotek sebagai bukti bahwa memang anaknya sedang sakit. C. Memberikan obat anti kejang asalkan ada dokter anak di apotek yang bisa membuatkan resep. D. Menolaknya dan meminta maaf. E. Memberikan obat anti kejang asal bapak tersebut mau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pause video ini jika Anda ingin menjawab. Oke, mari kita lihat jawabannya bersama-sama. Aspek profesionalisme, tentu ya kita sudah tahu ya aspek profesionalisme karena terkait dengan pekerjaan kita di sini. Tidak ada urusannya dengan sosial, dengan radikalisme dan sebagainya. Itu di sini di soalnya hanya sebagai pekerjaan saja. Jadi kita sudah tahu nih profesionalisme. Kalau sudah tahu ini tentang profesionalisme, artinya kita harus bekerja sesuai dengan SOP apapun yang terjadi. Mari kita lihat poinnya. Poin yang 5 itu adalah C. Memberikan obat anti kejang asalkan jika ada dokter anak di apotek yang bisa membuatkan resep. Ada dokter anak di apotek kita itu. Kalau ada dokter anak ya kita kasih, kalau tidak ada ya sudah, berarti tidak dikasih karena itu tadi sesuai SOP. Obat anti kejang hanya boleh diberikan jika ada resep dokter. Maka poin yang tertinggi itu adalah yang C, 5. Yang D, 4, simpel ya, menolak dan meminta maaf. Poin yang 3 pertengahan itu B, menolaknya hingga bapak tersebut membawa anaknya ke apotek sebagai bukti bahwa memang anaknya sedang sakit. Ini pertengahan ya, sini kita sudah menolak. Dan kita meminta anaknya ke bapaknya membawa anaknya ke apotek. Terus kalau memang sudah dibawa ke apotek dan kenyataannya memang sakit, kita mau apa? Mau kita berikan obat itu? Kan tidak mungkin, karena sesuai SOP tadi. Jadi percuma bapak tersebut membawa anaknya ke apotek sebagai bukti. Karena yang kita perlukan itu adalah ketegasan kita nih sebagai karyawan di apotek. Poin terendah itu yang E, memberikan obat anti kejang asal bapak tersebut mau bertanggung jawab. Nah ini yang bagian belakangnya nggak perlu dilihat ya, asalkan ini syaratnya. Tapi di sini kita sudah melanggar SOP, memberikan. Nah dan ini juga sama nih, memberikan. Memang ini kelihatan lebih manusiawi ya, seperti itu. Tapi ya itulah, kalau dalam profesionalisme yang perlu dititik beratkan adalah SOP. Walaupun nanti kenyataannya kita lebih bisa melihat sisi kemanusiaan. Lanjut, nomor 4. Anda baru saja pindah ke perumahan baru dan melihat anggota keluarga Pak Adi, yaitu adalah tetangga dekat kita, kerap dikucilkan dari pergaulan di sekitar tempat tinggalnya dikarenakan perbedaan agama. Nah ini sudah ada kata-kata perbedaan agama di sini, sudah mulai terlihat ini aspeknya. Anda merasa keluarga Pak Adi tidak dianggap oleh masyarakat sekitar. Sikap Anda: A. Menerima Pak Adi dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaannya. Ini jelas sudah ya, bukan poin 5 ya. B. Menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. Yang C. Menerima Pak Adi dan anggota keluarganya tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat karena telah mendiskriminasinya. D. Menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman sebagai satu keniscayaan. E. Menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Adi dan anggota keluarganya untuk tinggal di perumahan tersebut. Pause video ini jika ingin menjawab. Langsung saja kita lihat jawabannya di sini. Nah, aspek sosial budaya, ada tadi ya, agama. Pokoknya kalau tentang agama, masyarakat itu adalah sosial budaya.
tertinggi poinnya itu yang D. 5. Menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman sebagai suatu keniscayaan. Nah, tentunya kita dapat bisa melihat ya, kita menyadarkan tetangga nih. Meskipun agak repot seperti itu, tapi ya poinnya tertinggi di sini. Yang keempat, menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan pada Pak Adi dan anggota keluarganya untuk tinggal di perumahan tersebut. Bedanya yang D dengan yang E, ini sama-sama ya, kata-kata kerjanya itu menyadarkan. Tapi di sini memberikan kesempatan kepada Pak Adi dan anggota keluarganya untuk tinggal. Memberikan kesempatan nih, jadi seolah-olah dia tidak diberikan kesempatan. Padahal di soal ini tidak dibahas tentang pemberian kesempatan itu. Maksud saya di sini hanya dikucilkan dari pergaulan dan tidak dianggap. Artinya dia boleh tinggal di daerah itu, Pak Adi, tetapi dia hanya dikucilkan. Jadi kata-kata memberikan kesempatan ini harus kita amati, ini menjadi pembeda dengan poin yang D. Poin terkecil itu yang B. 1. Menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan suatu yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. Ini jelas salah. Apalagi yang A ini tadi sudah kita bahas ya. Sudah kelihatan nih. Membatasi kegiatan keagamaan ini sudah tidak boleh. Yang 3, poin 3 itu adalah C. Menerima Pak Adi dan anggota keluarga tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa. Untuk apa menyampaikan rasa kecewa? Yang penting kan itu adalah ininya, masyarakat di sekitarnya itu mau menerima. Terakhir, nomor 5. Aktivitas warga Banjarmasin di pagi hari sangat sibuk dan ramai, khususnya Anda sendiri yang bekerja sebagai karyawan pada perusahaan besar yang terletak di pusat kota. Pagi ini Anda bangun kesiangan dan agak terlambat dikarenakan malam harinya Anda mengikuti rapat Karang Taruna mengenai pembentukan panitia kegiatan di lingkungan rumah Anda. Oleh karena itu, Anda mengendarai sepeda motor, padahal biasanya Anda mengendarai mobil dengan alasan lebih mudah bermanuver saat berkendara, sehingga akan lebih cepat sampai ke tujuan. Artinya kita sudah berusaha nih untuk mengatasi keterlambatan kita dengan cara menggunakan motor, padahal biasanya kita menggunakan mobil. Ketika berkendara, tiba-tiba ada 2 orang yang sedang berkelahi. Nah, sikap kita apa? A. Menengahi perkelahian tersebut dan memotivasinya untuk tidak berkelahi kembali. B. Mengedukasi orang yang berkelahi tersebut bahwa pentingnya persaudaraan. C. Membiarkan saja karena bukan urusan Anda. D. Memanggil masyarakat setempat untuk melerai kemudian lanjut berkendara. Yang E. Menjelaskan pentingnya persaudaraan dan menasehati agar tidak berkelahi kembali di kemudian hari. Pause video ini jika kalian ingin menjawab. Langsung kita lihat jawabannya ya. Sudah terlihat ini adalah aspek profesionalisme. Meskipun di sini ada ini ya, kata-kata warga Banjarmasin, kemudian ada masyarakat yang sedang berkelahi, jadi seolah-olah ini adalah sosial budaya. Ingat, ini adalah profesionalisme. Profesionalisme itu adalah sesuai dengan SOP tadi. SOP itu adalah tepat waktu, salah satunya bekerja sesuai dengan pedoman, sesuai dengan aturan. Aturannya kita harus berangkat pagi, misalkan jam 7 masuk, kemudian kita terlambat nih. Ketika sudah terlambat, ada orang berkelahi. Nah, kita mau ngapain ini? Yang poin tertinggi itu yang 5, C. Membiarkan saja karena bukan urusan Anda. Nah, ini poin tertinggi karena ya sudah, kita kan sudah terlambat. Salah satu bentuk kita tuh sangat terlambat di sini kan, menggunakan sepeda motor, padahal biasanya mengendarai mobil. Poin yang selanjutnya yang lebih sedikit itu yang D, 4. Memanggil masyarakat setempat untuk melerai kemudian lanjut berkendara. Ini mirip ya antara ini C dan D, poinnya juga nggak jauh beda. Hanya saja yang C ini membiarkan saja, ya udah mau berantem ya sudah, karena kita udah terlambat. Yang penting kita bekerja secara profesional. Kalau yang D ini kita harus memanggil masyarakat setempat dulu untuk melerai, itu sudah memakan waktu dan membuang waktu. Mengedukasi orang yang berkelahi tersebut bahwa pentingnya persaudaraan, apalagi ini nih, mengedukasi. Dan mengedukasi itu tentunya kita melakukan mengedukasi setelah melerai. Jadi kita harus melerai dulu, baru diedukasi. Gak mungkin nih orang lagi berantem langsung kita edukasi. Pak, gak boleh gini-gini. Mereka sedang berantem tuh. Harus kita melerai dulu. Sudahlah melerai dan mengedukasi, lebih banyak waktu yang terbuang. Yang E, poinnya 2, menjelaskan pentingnya persaudaraan dan menasehati agar tidak berkelahi kembali di kemudian hari. Nah, ini sudah lebih rendah dari yang D tadi, karena sudah kita harus menjelaskan, menasehati, dan lagi tadi apa? Melerai. Dan lebih banyak waktu yang terbuang. Yang lainnya, poin terkecil itu adalah A, menengahi perkelahian tersebut dan memotivasinya untuk tidak berkelahi kembali. Ini hampir sama ya dengan yang E. Udah kita melerai dulu nih, melerai dan memotivasinya untuk tidak berkelahi kembali. Memotivasi. Oke, bagaimana jawaban dari kalian? Sudah sesuai atau belum dengan